masuk ke Land of Dawn dan sesaat lagi kita akan melihat bagaimana pertempuran antara Genflix, Arrowwolf dan juga EVOS Legends. Jadi buat teman-teman semua, nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player yang bermain dan juga tim yang ada di MPL. Dan buat kalian para EVOS Family dan juga Rising Wolves, kalau kalian mau dibacakan komen dan juga ada pantun-pantunnya untuk tim kesayangan kalian, bisa langsung DM ke Instagram @fauzianskar dan juga @papulo dan juga @kbggwp. Dan sekarang kita akan langsung masuk menuju ke Land of Dawn. Let's go. Welcome What to ada di Mobile atas, Legends. lalu ada Khalid di bawah yang digunakan oleh Rinasmi, sementara Esmeralda digunakan oleh mana Esmeraldanya digunakan oleh Pendragon dan juga Rek yang menggunakan Uranus. Oh, rebutan Uranus. Oh ya rupanya. kan, bener kan, rebutan Uranus kan. Iya. Dan kali ini kita lihat Fredo bakal fokus ke arah blue buff terlebih dahulu, bakal dibantu oleh seorang Watt dan Rek. RKT di arah bottom lane, dia bakal lebih fokus untuk melakukan laningnya. Para pemain dari tim EVOS Legends, Bajan bakal ngebuka vision di arah mid lane. Dan sepertinya Bajan gak bakal terlalu terburu-buru. Ini bakal menjadi kerugian banget kalau Bajan udah bisa dibonyokin sebelum level 4. Dia bakal ganggu waktu dia untuk pulang lagi untuk gak cover mid. Benar, tapi untuk sekarang udah ada cutting in yang dilakukan oleh Pendragon, tapi di bagian tengah udah ada cakaran yang dikeluarkan oleh Wan. Yes, tapi ini kita lihat di arah mid lane, One clear ini dengan cukup cepat dan menuju ke arah red buff. Dan ini ada request dari EVOS Family, jalan-jalan ke Laos. Yap, Tidak lupa bawa kain pel. cakep. Semangat tim EVOS harus Cakep. bisa juara MPL. Amin. Kita semua tim kita Dari Mas ya. Mulham, Mas Mulhan ya. Jadi buat kalian bisa langsung di MF Fauzianskar untuk dibacakan dari komen ini. Dan kita lihat ada Fredo bakal coba untuk ngekeker di arah bottom lane. Sedangkan para pemain dari tim EVOS Legends bakal lebih fokus untuk ngebuka vision para pemain dari tim Genflix, Arrowwolf dan One seorang diri di arah top lane untuk melakukan farming 40. Yoi, semuanya udah mulai bergerak ke bagian bawah. Ada 3 hero tadi melakukan rotasi bersama-sama, tapi ternyata Rek akan menjadi tumpuan utama kah? Enggak, ternyata Gold Buff lah yang akan menjadi objektif mereka. Rek masih bisa kabur, tapi ternyata ada Tyrant Revenge. The first blood-nya diambil dari tubuh Rek. Oke, tubuh Rek diambil first blood, tapi kali ini Bajan masih membuka vision untuk One di arah top lane. Supaya rotasi dari para pemain dari tim Genflix Arrowwolf tidak ada yang ke arah seorang One. Sedangkan kali ini para pemain dari tim EVOS Legends mereka harus lebih sabar lagi karena ingat Roger cuma membutuhkan 1 kali snowballing untuk bisa membuat dia settle ke arah late game. Ke-gap langsung ya. Ada bouncing ball lagi. Fredo harus mundur juga, nggak bisa memaksakan keadaan. Ada Atlas yang udah mulai bergerak. Tapi untuk Roger yang digunakan oleh Wan masih berada di bagian tengah. Berhadapan langsung dengan Clay Pendragon. Masih set up posisi, akankah Palita mudah dikeluarkan sesaat lagi. Tapi sepertinya masih nahan ya. Bener banget, bukan hanya itu aja. Lihat Genflix sudah siap untuk membantu seorang Mas mendapatkan blue buff-nya karena mereka nggak mau blue buff-nya dicuri oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Lihat Fredo bakal dipukul mundur. Dan Fredo kali ini lebih sabar lagi, beda dengan kemarin. Fredo sadar dia tidak level 4 dan dia harus benar-benar nggak boleh ter-pick off sama sekali. Perbedaan permainan dari Fredo yang cukup mencolok, sedangkan Rinasmi di arah bottom lane harus menggunakan satu buah Sending Drop. Tapi bakal coba dipasang oleh One, langsung ada ngedeal. Rinasmi masih bisa bertahan. Dan lihat, oh my god, masih ada Tornado tapi cover yang terlambat dari para pemain tim Genflix. Kemana para pemain tim Genflix lainnya? Gak ada cover di arah bottom lane. Iya, menghilang begitu saja. Walaupun tadi sempat buying time beberapa saat dengan Guardiannya, dia bisa berhasil untuk menambah HP-nya. Tapi apalah daya, digebukin rame-rame, bonyok seluruh tubuh itu di Pitung juga. Dokternya udah nyerah langsung. Pak, maaf kali ya, kata dokternya seperti itu. Untuk sekarang juga satu monster jungle akan disikat habis dan berhasil diambil sebentar untuk Turtle. Keluar dari pitnya sebentar tapi nggak mau kena air, masuk lagi ke dalam ya. Yes, bukan hanya itu aja. Mars kali ini bakal mendapatkan red buff terlebih dahulu dari segi network. Mereka tidak berbeda jauh, malah diunggulkan oleh Genflix Arrowwolf. Belum ada turtle yang mereka amankan dan kita lihat replay sedikit. Dan ini harusnya kalau misalnya udah OTW ke bawah dari Mars, udah Clay sama Fredo, ini nanti bisa nggak mati tuh. Fredo muter dulu, dia balik lagi. Itu kalau misalnya Mars datang, wah, sama Clay mungkin beda cerita tuh tadinya 40. Iya, mereka juga mungkin belum mau komit untuk melakukan fight, tapi untuk Marsnya berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Udah ada pentingan yang terjadi dan Kufranya pun hilang begitu cepat. Dan kali ini dari Genflix Arrowwolf bisa terlihat sedikit permainannya agak kepres
Dan Pendragon di arah top lane memilih untuk mendapatkan clearing minion di arah bottom lane. 1 poin diamankan untuk RKT. Dan mereka bakal menukar dengan adanya 1 buah turret di arah bottom lane. Zaman Force telah dikeluarkan tapi turret diatur oleh seorang Mars. Lihat, Wan, seorang diri di belakang. Mars mencoba digaruk dan lihat apakah mencoba didapatkan dan diset. Mars harus ditumbangkan oleh seorang Wan. Wan percaya diri berhasil mendapatkan 1 poin tambah dan 2 player dari Genflix Aerowolf sudah tumbang. Yap, Lycan Pons-nya on point banget tadi, langsung nabrak ke arah Harit, berhasil mendapatkan 1 core utama dari Genflix Aerowolf dan juga 1 side lane-nya yang mengakibatkan mereka akan kehilangan waktu. Pendragon mendapatkan space untuk mengganggu blue buff yang dimiliki oleh Genflix Aerowolf. Tapi Tyrant Revenge sudah di-charge, udah ada Watt juga yang langsung hadir dengan Xbox-nya. Tapi Tyrant Revenge dilepaskan begitu aja, nggak jadi nabrak. Lasting Sanity meledak sudah tapi nggak kena ke arah Pendragon. Masih ada flicker kali ini dari para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Ternyata EVOS Legend Pendragon juga dan di sana ada Wan. Mau coba diambil dan apakah Wan berhasil diamankan dan ternyata masih ada keselamatan dari Rexy dan juga Bajan. P3K dari EVOS Legend langsung membantu seorang Wan di arah sungai. Iya, kakak-kakak PMR langsung datang untuk membackup pergerakan dari Wan yang XP-nya tersisa sedikit lagi. Untungnya masih bisa pulang. Dan Pendragon dan para pemain dari tim EVOS Legend harus ada beda extract karena seorang Bajan. Bajan sedikit tersakiti hatinya dan terseperempat darah. Walaupun tersakiti hatinya, seorang Bajan sebagai tanker nomor 1 di EVOS Legends kali ini tetap berada di garis depan, Pak Bulu. Iya benar Pak, tapi tadi kita lihat aja untuk beda extract-nya sendiri belum memberikan begitu banyak kontribusi dalam pertempuran. Tapi Tyrant Revenge lihat, tapi kali ini udah bakal coba dipasang. Langsung Lasting Sanity dan Retribusi berhasil diamankan oleh seorang Wan. Kali ini bakal coba dipasang ada beda extract karena ada Pendragon. Masih ada 1 buah front post yang tak bisa terlalu lama. Langsung ada Terror sekarang seorang Wan. Tapi kita lihat permainannya cukup baik dari para pemain dari tim Genflix. Mereka pecah belah dan oh my god. Diamankan 1 poin tambahan. Wan berhasil mendapatkan double kill. Looking for triple kill. Apakah bakal coba dipaksa? But no. Lihat kali ini Lexi yang maju dan triple kill. Wan looking for media kali ini Pak Pulung. Wan ya kenyang banget. 5 poin kill udah berhasil diambil. Udah level 11 juga untuk sekarang dan untuk sisi goldnya. Wow, sudah hampir menyentuh angka di 6.000. Windtalker, Raptor Magnet udah diambil, udah ada sepatu juga. Ini udah akan sangat cepat sekali untuk garukan-garukan yang dikeluarkan. Udah lupa dia pedikur, lupa manikur, kukunya udah tajam banget, nggak keurus, nggak kerawan. Ini nyakar orang langsung tetanus lengkap, langsung rabies nih kayaknya. Yes, buat kalian semua kita lihat Bajan udah ngebuka perfect match ya, langsung ke arah belakang. Belum ada Fataling, Bajan malah menunggu ke arah Clay, tapi ternyata Fataling didapatkan seorang Bajan. Bajan berhasil mendapatkan 1 poin untuk seorang Wan dan langsung ada blue buff di retribution oleh seorang Wan. Oh my god, tukang kecebur somai kembali, tukang somai kecebur dan oh my god, Rinasri masih bisa ngedep dan desesit. EVOS Legends berhasil mendapatkan poin tambahan 9 poin. Sang macan putih mengamuk roar. Sang macan putih mengamuk, tapi untuk video extraction ini masih berusaha untuk mengusir wave minion. Setidaknya di belakang wave minion ada player-player EVOS yang mengambil keuntungan untuk menumbangkan turret yang mereka miliki. Tapi untuk data di bawah kita lihat aja ada player stat antara Clay dan juga Rexy. Untuk goldnya ada 9.200 dan juga 7.300. Tapi untuk poinnya ada 3,7 dan juga 5,1 yang diungguli oleh Rex. Yes. Bukan hanya itu aja. Yap. Para pemain dari tim EVOS Legends mereka mengungguli dari 3.000 dan Wan lebih fokus ke arah turtle-nya. Fredo mencoba menggeger ke arah seorang Wan. Langsung ada Terrorist di follow up dengan adanya Rinasri. Tapi di sana ada coverage cukup baik dan turtle diamankan. Shuttle didapatkan oleh para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Permainan yang luar biasa. Rexy harus ditumbangkan. Dan ini bisa menjadi blunder untuk EVOS Legends. Ini bencana. Karena mereka bisa melakukan blunder di menit yang ke-8 dan itu tidak baik untuk mereka. Iya, dan untuk sisi golnya mungkin saat lagi akan langsung mengejar aja dari Genflix Aerowolf. Mereka berhasil mendapatkan 1 outer turret yang ada di mid lane-nya dan ini dia replaynya. Beda strike-nya bagus banget. Masuk semua itu ultimate-nya dan covernya cukup telat bisa dibilang dari seorang Bajan, tapi memang Pedal Strike Bajan pun bingung apa yang harus dia cari di situ. Clay-nya dapetin 1 lagi, kali ini Mars di arah top lane.
RKT yang harus tumbang. EVOS Legends, mereka sudah melakukan snowballing dari Genflix Arrow dan ini bencana. Satu Pedro ST ke arah belakang. Baja mencoba mengejar Pendragon, mengcover seorang pemain dari EVOS Legends kali ini. Mengusir mundur dari teritori EVOS Legends. Sang kawanan serigala dipukul mundur oleh kawanan dari Macan Putih. Iya, tapi untuk Pendragon kali ini Unti berada di bottom lane. Masih santuy sendirian menghalang Expo, tapi udah ada satu bantingan dan juga Mirror Ice Track yang ada di bagian belakang. Mundur lagi semuanya. Wan gak bisa terlalu dive in seperti ini. Wan harus memikirkan concern dari damage seorang Clay. Dan mau gak mau Bajan harus ngambil Clay. Harus nge-trigger Purify-nya. Setidaknya Rexy harus mengkeker dengan baik kali ini. Kalau tidak, team fight bakal kacau balau. Karena ketika seorang Wan berubah jadi sang serigala, dia harus menggunakan melee attack-nya. Melee basic attack, tapi Rex bakal coba dihajar. Mars langsung dikeluarkan. Oh my god, Synchro bisa dan Chrono Death. Tyron Breath berhasil mendapatkan satu buah poin serangan di arah bottom lane. Pendragon masih belum bisa berhasil mendapatkan Duretir kedua di arah bottom lane. Berbalik keadaan sepertinya EVOS Lane kali ini akan tertekan, tapi sedikit lagi SP akan kalah. Ikan Ponsnya bisa mendapatkan seorang Farsha dan Farsanya pun down, tapi untuk red buff-nya ini dia konsekuensinya di saat mereka tertekan, seluruh areanya bisa langsung diinvasi, dijajah. Red buff dari Camping Arrow pun udah hilang. Player kedua turret dari bottom lane berhasil diamankan, tapi apakah para pemain tim EVOS Legends lebih memilih untuk mendapatkan satu buah Lord? Ternyata tidak. Fredo bakal coba dicicil, satu Abyssal Roll nggak mengenai siapapun, belum pancingan Rexy sekalipun mengenai untuk kali ini di arah bottom lane. Tapi ya bisa dibilang ini adalah game perdana bagi Bajan menggunakan Atlas di season ini. Oke. Ini fakta cool kita dapetin dari Axe. Dari Axe, Ice Shield Body Spray. Ya. Tapi untuk Lord sendiri udah mulai dicolek-colek aja, sepertinya ada pancingan yang dilakukan. Annihilate dikeluarkan, tapi untuk Fredo dia masih berputar-putar begitu aja, belum mau begitu masuk ke bagian dalam. Tapi untuk Wan masih memberikan hit terhadap Lord, akan kalau kali ini bisa tersisa 2 bar lagi. Sementara itu Fredo dengan bouncing ballnya masih berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Clay wings by wings mendekatkan posisi agar bisa memberikan feeder ice track-nya terhadap satu Lord tersebut. Yes, bukan hanya itu aja. Lihat Fredo mencoba untuk mendapatkan satu buat Tyrannus, berhasil mendapatkan 2 langsung di-follow up dari Nasmi. Pendragon masih punya flicker tapi Wan ditumbangin. Oh my god, ini bencana untuk EVOS Legends. Lihat, EVOS semuanya dibubarin mundur dan Mars ke arah belakang. Sepertinya Lord bakal coba ditahan oleh para pemain dan tim Genflix Arrow untuk mendapatkannya kali ini. Hanya tersisa seorang Bajan, Rexy, zaman personal dikeluarkan. Bajan masih punya Fatalik, ingat ini Bajan masih punya Fatalik. Langsung satu buah habis Arrow berhasil digarote, tapi ternyata Soliter langsung PNRS ke arah belakang. Dan RKT menumbangkan seorang Clay dan Retribution is real. Retribution menyelamatkan Lord yang pertamanya saya Fredo, bisakah dia selamatkan? Tersisa sedikit lagi SP-nya, dikejar terus oleh Rex, dijogetin dengan tari piringnya. Ya Fredo gak kuat lagi, harus menuju ke base-nya duluan. Tapi Pendragon bakal coba follow up karena seorang Rinasi. Dan lihat Mars langsung ada Retribution berhasil mendapatkan satu blue buff, bakal dipaksa balik. Pendragon luar dari Koyo gak boleh pulang, mau jadi Koyo dan Pendragon down. Oh my god, Rinasmi terlalu perkasa di depan. Lihat dia masih bersetubuh dengan tanah, mengambil tenaga dari avatar pengendali tanah. Ini masalahnya nih, pasir putih, pasir kuningnya di sebelah mana? Ini masih hijau semua nih Pak. Ini apa ya? Siapa namanya? Yang dari tanah, kan kalau Katara dari air. Dari tanah siapa ya? Lupa. Katari. Katari, Taf. Taf ya? Bang Taf. Bang, Taf. Apa? Yang bisa terbang no, apa? Coba kalian, aku lupa komen tolong siapa yang dari tanah, pengendali tanah ya. Aduh ya. Bajan langsung ke arah belakang, cover solar reaksi. Rinasmi masih perkasa di garis depan, tidak peduli apapun yang terjadi karena dia bisa langsung menambah darahnya dengan quicksand-nya. Rinasmi berjoget ria dengan ada pasir, membuat kelilipan bersama dengan seorang Bajan harus mundur. Dan mid lane diamankan oleh tim Genflix Arrow. Kali ini berbahaya banget untuk tim EVOS Legends. Kalian Tyrannus masih mendapatkan satu dan Bajan pun terlihat di keluar. Wow, zaman pun dikeluarkan. Mereka didapatkan, lebih fokus ke arah belakang. Langsung Rinasmi dan lihat ternyata Bajan ditumbangin. Mengamuk, double kill, looking for triple kill, dikejar mau kemana? Clay, nggak boleh pulang. Oh my god! Oh my god! Oh my god, ini bencana. Berbahaya sekali mereka mendapatkan dari Nasmi, seorang diri yang masih hidup di arah mid lane, Babulung. Wadah mengamuk, tapi Clay masih bisa memanfaatkan momen tersebut. Menghilang sekejap mata di depan dari
Clay yang menggunakan Parsha. Roger harus kalah dari bulu-bulu burung yang begitu indah dan cantik. Tapi untuk sekarang pertempuran masih terjadi antara Rinasmi dan juga Pendragon. Ini kelarnya kayaknya tahun 2029 deh kayaknya ya. Pinter banget Rinasmi. Dia gunain kan Raging Sandstorm-nya ke arah Cyclone Ice. Dan ketika dia kena, dia kabur. Dan ini harusnya Wan dia bisa sabar. Kalau dia lebih sabar dia bisa dapetin 2 poin kill. Iya Pak, nah tuh udah dipancing. Tadi untung aja masih ada immortal dari Watt ya, makanya immortalnya pecah, dia kembali bangkit. Tapi apalah daya di saat tadi mereka dikeroyok habis-habisan juga. Tapi Rinasmi no ditontonin doang. Lihat Rinasmi fataling untuk seorang Rinasmi ini kerugian luar biasa. Rinasmi masih punya flicker dan ini berarti tandanya seorang Bajan karena satu buah fataling. Bakal coba dipaksa, dipukul mundur. Fredo karena belakang masih ada curse throw dan juga energy impact dari seorang Clay yang membuat Wan gak mau terlalu terburu-buru lagi. Dia lumayan takut dari seorang Wan untuk kali ini. Ya Wan ya bisa dibilang udah full item juga, udah level 15, sekarang udah menit ke-15 juga. Mungkin seluruh player rata-rata udah full item. Tinggal siapa yang bisa memanfaatkan momentum aja untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Tyrant Revenge dikeluarkan, pindah ke tempat yang lain mencari ada satu player atau tidak. Dan ternyata ada Atlas di dalam rumput tersebut. Holy Crystal, sakit banget pastinya damage dari Parsha. Tapi untuk Roger udah full item, Athena Shield diambil. Yes, dia tahu damage dari pasal begitu besarnya malah membuat Wan tadi nggak bisa bergerak dengan cukup banyak. Dan para Evo Soebli dan juga para Rising Wolf jangan lupa di komen, di like juga, di share juga ya brother semua ya. Pinter, jangan lupa di share, di like juga. Tapi untuk sekarang Pillar of Heaven diambil oleh Pendragon. Terjadi lagi pertempuran, tapi untuk Wan masih berani maju ke bagian depan sendirian. Tertinggal di bagian belakang, tapi Rinasmi harus langsung lompat dengan Raging Sandstorm yang dia miliki. Quicksand telah dikeluarkan, lihat Pendragonnya itu tulisannya putih semua ya. Kasihan banget dia punya penyakit leukemia. Dengan darah putih yang cukup tinggi, tapi Pendragon lihat memukul mundur seorang Fredo. Apa yang terjadi kali ini? Cukup perkasa Pendragon di garis depan. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Walaupun udah ada Deadly Band, NOD sekalipun, dia tetap berada di garis depan. Pendragon, sang naga, bakal coba dipaksa. Ada Falling Star Moon, 2 versus 1. Pendragon gak takut. Lihat, Pendragon dengan selendang mayanya mencoba untuk mendapatkan seorang Fredo. Tyrant Revenge mendapatkan 4 follow up dengan ada Raging Sandstorm. Dan lihat, lanjutan ini yang luar biasa. Dan para pemain dari tim Most Legend sudah kehilangan 1 orang. Papolo Sama-sama kehilangan 1, tapi Fredo pun di sisi yang berbeda dia udah nggak bisa lagi bertahan. Tapi untuk kali ini ada satu Winter Trunket tadi dikeluarkan, tapi Pendragon lompat ke bagian depan, disabet aja dengan selendangnya. Harit menghilang, Oji. Yes, bukan hanya itu aja. Di arah top lane juga, minionnya sudah mencoba untuk mendorong dan Rex memilih untuk melakukan clear minion. Dan Rinasmi bakal coba head to head dengan seorang Wan, tapi ternyata gak berhasil untuk mendapatkan 1 buah red buff. Ini harus dikawal sih, karena kalau enggak Wan terkena Feather Strike ini bakal bonyok ketika di baku hantam. Kita lihat Tengo di situ, langsung ada Fatali berhasil mendapatkan seorang Rinasmi, tapi gak ada follow up lagi dari Bajan. Clay dengan adanya Feather Strike membantu bergerak dari seorang Wan, langsung di follow up dengan Pendragon dengan Falling Star Moon-nya. Masih ada stun, langsung dikeluarkan. Dan kita lihat di sini apakah berhasil diamankan. Wan kembali lagi, Serigala lagi red. Wan save the day, Pak Bulu. Oh my god, tapi langsung tertimpa satu artileri tadi yang dikeluarkan oleh Clay. Baik banget, dan sekarang Khalid pun harus menerima akibatnya. Dia nggak boleh pulang, masih ada satu target lagi. Fredo mau kemana nak? Sini nak, jangan kemana-mana, digebukin rame-rame bonyok dari atas sampai bawah. Nggak ada yang selamat lagi dari Fredo. Lihat Genflix kehilangan 3 playernya dan berhasil mendapatkan 1 buah Bapalor terhormat. Dan ini bencana untuk tim Genflix Iron Wolf. Ingat, Roger bakal perkasa di area late game kali ini asalkan posisi seorang Wan tidak terkena Feather Strike, Pak Pulung. Ya, tapi setidaknya untuk mode defense dari Parsha sendiri dengan Feather Strike-nya dia bisa memberikan jarak juga, tinggal teman-temannya aja ngebadanin di bagian depan yang bisa menahan. Tapi sejauh mana itu akan terjadi karena gempuran dari EVOS Legend beserta 1 Lord ini akan kuat sekali. Yes, benar banget. Sedangkan RKT bakal mengkawal Bapak Lord yang terhormat di arah top lane kali ini, menjaga stacknya agar tetap, dan stack RKT di atas 15. Di atas 10 itu. Tetap ngumpulin deh ya tadi waktunya, pinter di atas banget. 10 dia tuh, lihat. Karena ada garis di bawahnya ada 3. Iya. Nah, sekarang stacknya hilang.
RKT tidak punya stack, dia harus mengumpulkan kembali dan Wan memilih untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret. Papalot Hormat sudah di arah top lane, sudah mengambil menuju ke arah inhibitor. Dan lihat para pemain dari tim Genting lalu PDS langsung, oh my god, ya ampun, Fatali berhasil mendapatkan satu buah, dua. Para mau coba di follow up dengan adanya zaman pun. Ini bencana untuk para pemain dari tim Genting Sharov karena di bottom lane mereka kehilangan juga satu buah inhibitor turret 50. Benar sekali, Pendragon. Ya ampun. Ya. Bisa kayak begitu darah putihnya udah biru banget. Inhibitornya kali ini bakal coba di follow up di arah mid. Berdasarkan keluarga mengusir mundur para pemain dari tim EVOS Legends. Ternyata EVOS Legends masih belum mampu untuk mendapatkan satu buah inhibitor turret. Tapi di arah bottom lane udah bakal ada. Di arah top lane bakal coba masuk. Semua minionnya bergerak secara bersamaan. Dan lihat Fatali berhasil mendapatkan dua buah keadaan. Lalu ada Fatali kali ini bakal mencoba para pemain dari tim EVOS Legends memukul mundur Gangplank. Kehilangan apa kali ini tidak ada dan malah EVOS Legends kehilangan seorang Wan. Ini bencana Pak Bulu. Karena menyisakan 3 player, akankah EVOS masih ingin lebih? Sementara itu untuk Winter Rider yang dikeluarkan, 2 orang terkena 3. Ini dia satu yang terakhir. Dan Esmeralda harus menerima akibatnya. Sementara itu untuk Uranus, ini dia Winter Rider yang dikeluarkan, tapi itu pun gak sempat lagi, gak mampu untuk mempertahankan posisi dari Rex. Gak lihat di sini Watt yang bakal fokus ke arah mid lane, bakal mendorong semua minion yang ada di mid lane. Ini bencana untuk EVOS Legends kalau mereka tidak bisa menahan. Kan ada seorang Rexy. Seorang Rexy harus mundur sedikit demi sedikit. Dia mau gak mau cuma bisa menahan. Gak bisa membuat para pemain tim Genflix terdiam. Dan ini bencana. Lihat Wan sisa 5 detik. Baca 5 detik. Apakah mampu untuk mengusir mundur? Watt lebih fokus menuju ke arah base. Dan lihat base udah mulai tercolek. Rexy mengorbankan dirinya. Ternyata dibalikan keadaan. Suara Fatali langsung hilang immortality di belakang sana. Ya ampun. Genflix Arowo gak berhasil melakukan enter terhadap base EVOS Legends. Sama-sama kehilangan 2 inhibitor turret untuk EVOS Legends dan juga Gambling Aerowolf udah memasuki menit ke-21. Blue buff-nya diambil oleh Harit. Harit akan kuat banget. Sementara itu Clay akankah diberikan ke arah blue buff atau tetap diberikan kepada Harit? Oh, diambil untuk Clay ternyata ya. Soalnya Haritnya dapat blue buff nih. Iya, Haritnya udah dapat ya kan? Di tempatnya EVOS. Yes, betul banget. Ini momentum sebenarnya bagus banget Pendragon, tapi sayangnya Wan tumbang. Kalau Wan gak tumbang ini bisa dicicil base-nya dan damage dari PDS Strike. Jadi benar-benar membuat para pemain tim EVOS harus mundur. Lihat item yang dimiliki. Padahal udah punya Brute Force, Calamity, Enchantment Talisman, Pedal Havivan dari Esmeralda. Wan-nya pun udah full item dan lihat diusir mundur dari bajannya. Bajannya pun hampir full item. Sedangkan dari sisi Pulsra udah full item yang memiliki lebih gold, lebih banyak daripada seorang bajan. Buset, itu dominan ice juga udah diambil oleh Atlasnya, tapi itu pun belum bisa menahan fight-nya magical damage yang diberikan oleh 2 player dari Genflix Aerowolf. Ya ada Harit dan juga ada Clay, tapi pancingan akan segera terjadi. 1 orang menjadi korban. Last Insanity dikeluarkan, masih ada sedikit imun, masih bisa kabur dan ternyata dia masih bisa berkumpul lagi bersama rekan-rekannya dan Rex pun sendirian di belakang. Terlalu memaksakan keadaan akan menjadi hal yang tidak baik. Dan bukan hanya itu aja, lihat di atas sana DJ Khalid on the floor seorang diri. Dia bakal coba untuk nge-baiting, fokus untuk memukul mundur para minion yang dimiliki EVOS Legends. Jadi minion mereka tetap masuk dan Rexy hampir saja diamankan, tapi masih ada satu buah flicker Tyrant Revenge yang gak mengenai seorang Rexy. Iya, tapi Parsha di tempat yang berbeda udah hilang. Ini menjadi sebuah kesempatan untuk EVOS Legends karena ada satu artileri penting dari Genflix Aerowolf yang udah hilang. Bisa kawan kali ini Fatali dikeluarkan kali ini udah mulai bonyok Fredonya. Gak ada follow up damage, sedangkan Papalon terhormat udah mulai muncul. Dan lihat Wan membantu pergerakan dan Wan harus mundur, tapi zaman pos Wan masih coba kabur. Dan lihat Wannya harus kabur menuju ke arah seorang Wan. Malah Wan berhasil dapetin poin tambahan. Pas bakal coba digaruk dan Sen masih hampir tumbang dan double kill. Ini bencana untuk Genflix Aerowolf. Dan mereka bakal coba fokus untuk memukul minion dari arah bottom lane, Pak Bulu. Benar sekali, one strike push akan langsung dilakukan. Lord pun dilupakan. Mereka udah membawa satu parade minion dan juga genderang perang yang siap untuk membanting di ujung sana. Tapi terfokus untuk menghilangkan base dari Genflix. Anjir. Sumpah guys. Sumpah. Anjir aku merinding cok. Asu merinding anjir, apa ya. Matchnya seru banget cok. Saling hampir end gitu loh. Hampir comeback. Wah. Gila sih. Dan sini gila banget sih EVOS sama Genflix kayak imbang gitu guys. Wah merinding nontonnya anjir. Kita lanjut ke match kedua ya guys, seru banget anjir.
Jangan lupa like dan subscribe. Oke, thank you banget udah nonton. Dan di sini aku belum mandi guys ya, dari tadi siang ini guys, baju ini. Kalau kalian nonton live pula nonton dari tadi aku rekam video ini pasti baju yang sama. Oke, thank you guys ya. Match kedua.